Dadak ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Nah, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25, kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri yang kuat. Ya, itulah perjuangan kita. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan yang berani pemberani demi rakyat. Kan ini soal yang lebih personal sebetulnya. Raja yang terluka, raja yang terhina, raja yang dipermalukan. Semua itu membekas pada publik bahwa Jokowi memang direndahkan oleh Megawati itu. Dan itu pasti masuk dalam percakapan makan malam keluarga Jokowi kan. Kan kita bisa bayangkan satu keluarga Jawa yang selalu hati-hati, berupaya untuk menyimpan amarah, akhirnya nggak bisa dibendung karena terasa bahwa publik pun menginginkan menonton duel akhir antara Mega dan Jokowi kan. Jadi ini partai tunda yang akhirnya mesti dilanjutkan. Nah, itu yang menandakan mengapa keluarga Jokowi itu, dua putranya terutama itu, langsung aja kasih sinyal bahwa iya yang dipercaya cuman Prabowo. Jadi Ibu Mega memang dari awal salah menempatkan diri seperti bukan salah, dia nggak bisa bayangkan impactnya apa nanti itu. PDIP hanya ingin mengatakan kamu adalah Jokowi adalah petugas partai. Oh iya, sampai di situ boleh tuh. Tetapi begitu peristiwa menyusul 2-3 kali terlihat di publik bahwa Jokowi sepertinya direndahkan, ya pasti ego Jokowi muncul tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai ya sindrom Ken Arok lah. Yang paling menguntungkan atau paling lega adalah Prabowo akhirnya kan. Prabowo udah tahu bahwa dia udah punya threshold, gampang. Prabowo akhirnya dapat kepastian bahwa dia tidak akan diganggu oleh Jokowi, nggak seperti Anies diganggu oleh Jokowi. Jadi Prabowo udah merasa aman dan mungkin kalau kita survei hari ini ya udah semua orang merasa bahwa udah pulungnya udah jatuh ke Prabowo dan tentu Prabowo tidak mau mengatakan bahwa itu sebetulnya karena Jokowi. Tetap Prabowo tahu mesin partainya memang bekerja. Jadi dari situ kita lihat bahwa potensi Megawati untuk menaikkan Ganjar itu seperti menegakkan benang basah yang kecemplung oli. Kan itu udah basah kecemplung oli, susah itu Ganjar tuh. Pak Prabowo dinilai akan melanjutkan berbagai program penting dan strategis yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama hampir 9 tahun ini. Tapi kalau bagi kami dari Projo, kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Dan Projo ini setelah musyawarah rakyat 14 Mei 2023 kemarin, kami sepakat untuk melakukan konsolidasi, melakukan konsentrasi daerah di seluruh Indonesia untuk kami jaring, kami kerucutkan, dan pada waktunya kami akan membuat rapat kerja nasional untuk memutuskan dan mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan kami dukung. Karena kami akan membalikan proses ini kepada teman-teman di daerah. Jadi nanti kita akan menggelar mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke depan untuk melakukan konsolidasi konferensi daerah di seluruh Indonesia di masing-masing DPD kami. Ya, kami ingin mendengar keputusan dari teman-teman DPD seluruh Indonesia.
Aceh itu gimana, Sumatera Barat gimana, Jawa Tengah gimana, Jawa Timur gimana, seluruh Indonesia. Kita akan dengar suara mereka dan nanti akan kita kerucutkan menjadi satu nama pada forum rapat kerja nasional yang akan kita gelar di bulan September atau Oktober mendatang. Saya kira ada 3 faktor ya dalam hal ini. Pertama adalah soal boleh jadi keluarga Pak Jokowi sedang memainkan peranan untuk memasuki 2 calon yang bersangkutan ya, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo gitu. Dan mungkin nanti Pak Presiden ke Ganjar tapi keluarganya akan ke Pak Prabowo. Jadi dua-duanya terkawal oleh keluarga Pak Jokowi gitu ya. Itu strategi pertama. Nah, strategi kedua adalah untuk memastikan hanya ada 2 pasangan calon presiden wakil presiden yang mungkin berlaga nanti di putaran kedua, yaitu Pak Ganjar lagi-lagi dengan Pak Prabowo. Kalau kita lihat pertemuan terakhir di Istora Senayan ya, di mana katanya ada 99 relawan Ganjar yang berkumpul, tetapi itu kelihatan memang berada di bawah koordinasi partai politik. Gitu. Saya kira sebagian ya, dari kalau begitu, relawannya Mas Budiari. Pak Jokowi yang pindah ke Prabowo itu bagian dari kritik ya terhadap kemungkinan dominasi partai politik terhadap Ganjar Pranowo gitu. Oke. Sehingga dengan Mas Budi, begitu ya kan dominasi partai politik ya terhadap relawan-relawan ini dapat dikurangi sehingga relawan-relawan ini kelihatan lagi-lagi bisa lebih independen, lebih mandiri, bahwa mereka bukan bagian dari pemenangan calon presiden dari partai politik tertentu begitu. Relawan-relawan Pak Jokowi banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Saya kira Ganjar itu menurut saya pribadi ya seperti itu begitu ya, akan tidak begitu sudah tidak begitu diminati. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi banyak sekali pro dan kontra memang ya, tetapi ini bagian dari masyarakat bahwa wah kalau seperti ini biasa saja ya pertarungan nanti Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu. Kalau capres nanti ada 3 paslon ya yang bertarung sangat berat ya, hanya 2 paslon yaitu Prabowo versus Pak Anies Baswedan. Ganjar mah tidak ada apa-apanya begitu. Bisa saja nyongsep begitu ya. Karena relawan-relawan Pak Jokowi sudah ingin sekarang itu bersatu ya, ingin memenangkan Pak Prabowo begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dari Pak Prabowo berkeliling begitu ya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu bersatu para relawan-relawan Pak Jokowi. Artinya apa? Di Jawa Timur ya, kemenangan tentu itu adalah kemenangan Anies Baswedan. Di Jawa Tengah kemenangannya adalah tentu adalah Pak Prabowo. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Kemenangannya di mana begitu kan ya? Sedangkan kemarin di Manado itu kan lihat saja apakah sepi atau apa begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya.